Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, maksudnya Al-Quran. Jadi ketika lama Jibril turun tidak memberikan jawaban, tidak kunjung datang untuk memberikan jawaban, Nabi pun sesak. Nabi khawatir kalau seandainya mereka orang-orang musyrik itu semakin jauh dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, mendustakan kenabian dan kerasulannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutus Jibril untuk memberikan jawabannya. Tetapi walaupun demikian, janji orang-orang musyrik itu tidak terbukti karena mereka juga tidak kunjung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba." Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan? Subhanallah. Ketika Ashabul Kahfi sekali lagi berada di sebuah kota yang namanya Absus, sebagian ahli tafsir mengatakan namanya lain, tapi itu yang masyhur dengan rajanya Dakianus ketika itu. Raja Dakianus ini pada era pemerintahan Romawi kuno dulu adalah seorang penyembah berhala dan sebagian kaumnya menyembah matahari. Raja yang sangat diktator, memaksakan rakyatnya untuk mengagungkan berhalanya, memaksakan rakyatnya untuk melakukan kesyirikan. Maka siapapun yang tidak tunduk patuh akan perintahnya maka akan ditangkap kemudian dibunuh. Maka masyarakatnya sangat fanatik dengan berhala. Suatu ketika kemudian raja ini membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya, mengundang seluruh manusia dari pelosok daerah, datang dari mana-mana untuk hadir ke kota. Dan itu merupakan sebuah keharusan, undang-undang raja. Akhirnya datanglah manusia-manusia dari berbagai macam penjuru dan pelosok berkumpul di kota. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dimulailah perayaan menyembah berhala kala itu. Lah, dari peristiwa ini ada orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan perayaan itu, dan mereka adalah anak-anak muluk, abnaul muluk, anak-anak muda, putra-putra dari para pembesar-pembesar kerajaan. Mungkin kalau semacam sekarang anak gubernur, anak menteri, anak pejabat. Ada yang masih hati mereka itu hanif, tidak suka dengan kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari perbuatan itu. Akan tapi karena mereka wajib hadir, kalau tidak maka mereka akan ditangkap dan dipenjara, maka semua harus hadir. Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang di antara mereka menyingkir dari perayaan itu, kemudian duduk di bawah pohon. Kemudian selang berapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian beberapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian datang lagi, duduk di sebelahnya, sampai jumlah mereka 7 anak muda. Mereka tidak mau ikut perayaan. Mereka duduk di bawah pohon itu, tapi mereka pun tidak mau saling bertanya ada apa dan kenapa. Dikhawatirkan satu di antara mereka adalah jasus, mata-mata kerajaan. Kalau seandainya salah bicara saja, bisa saja dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh, nyawa melayang. Akhirnya mereka pun tidak berani untuk saling bertanya, sampai akhirnya timbul penasaran satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa, ada apa, kenapa pula mereka bisa berkumpul di bawah pohon itu. Setelah kemudian saling bertanya,
dan dijawab, rupanya mereka satu hati. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu biasanya akan disatukan dengan seragamnya. Kalau mereka ahli tauhid, maka akan disatukan dengan tauhidnya. Kalau mereka ahli syirik, maka akan disatukan dengan kesyirikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka karena kelembutannya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau seandainya kau infakkan semua kekayaan di dunia ini untuk melembutkan hati manusia, kau tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Yang bisa melembutkan hanyalah hati Allah. Allah lah yang melembutkan hati manusia, sehingga karena kesamaan fitrah mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan mereka di bawah pohon ini, kemudian saling bertanya dan mencari solusinya.